Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Pada minggu ini kita bersyukur kepada Tuhan, di mana kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan daripadanya. Semoga di masa pandemi ini semoga cepat berlalu dan Tuhan selalu menyertai kita. Dan juga buat jemaat Tuhan yang pada saat ini kita bisa berkumpul di rumah kita masing-masing untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh. Kami bersyukur pada minggu ini ya Tuhan, masih dapat berkumpul bersama keluarga-keluarga kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau sangat luar biasa ya Tuhan, masih menolong kami sehingga kami masih kuat ya Tuhan untuk menghadapi masalah-masalah yang ada dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami hadir di tempat-Mu ini ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami masih mengalami masa-masa pandemi di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pulihkan ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, sehingga jemaat Tuhan luar biasa lagi untuk menghadapi masalah-masalah berikutnya. Kami percaya Tuhan, kiranya Engkaulah setia dan menolong kami dalam hidup kami ini. Jamalah kami ya Tuhan, penuhilah kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Allah Maha Tinggi kami sembah dan kami puji. Amin. Panggilan beribadah kita pada minggu ini yang terambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan Roh-Nya yang kudus. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Kita akan bernyanyi dari lagu kita Sukacita Surga. Bagi jiwa dapat rasakan kasih-Nya di
nyata penuhi. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kau bersorak lagi, sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga nyata penuhi. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anaknya Darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita saksikan warta jemaat. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengangkat pujian kita, apapun terjadi dalam hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu.
Shalom bagi kita, Bapak dan Ibu, serta jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur pada saat ini di mana kita boleh kembali memuji dan muliakan nama Tuhan melalui ibadah kita, ibadah minggu. Untuk itu sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Bapa yang baik, Bapa yang terus menyertai memberkati perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan hingga pada saat ini. Kami boleh bersama-sama muji dan muliakan nama Tuhan melalui ibadah kami minggu ini walaupun di rumah masing-masing. Oh Bapa, kami percaya urapan-Mu dan kasih-Mu terus terjadi dan nyata dalam kehidupan anak Tuhan. Untuk itu saat ini kami mau yaitu Bapa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi jemaat Tuhan. Mari Engkau berkati hamba-Mu, berkati juga jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yang diambil dari kitab Matius pasal 15 mulai ayat 10 sampai dengan ayat 28. Matius pasal 15 mulai ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian bunyinya. Lalu Yesus manggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan." Perumpamaan perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang datang dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus,
Nats firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, yaitu ada 2 perikop. Pertama sekali yaitu tentang perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi. Yang kedua tentang perempuan Kanaan yang percaya. Nah, mari kita melihat bagian pertama, yaitu tentang perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi. Kita melihat orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang kepada Yesus yang mengatakan, mengapa murid-muridnya tidak membasuh tangan ya sebelum makan? Karena melanggar adat istiadat orang Yahudi atau nenek moyang mereka. Melanggar adat istiadat nenek moyang mereka. Nah, Yesus mau menegaskan dan Yesus mau menjelaskan hal ini, ya, yaitu kepada murid-murid juga dan kepada orang Farisi atau ahli Taurat dan juga kepada orang banyak yang ada di situ pada saat itu, supaya yaitu adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan itu dapat diubah, ya, dapat diubah. Jadi supaya jangan terus kebekuan atau tradisi itu yaitu menjadi merupakan satu kekakuan ya di dalam kehidupan, terutama dengan adat istiadat. Karena adat istiadat itu sering cenderung memberatkan bagi orang atau bagi si pelaku. Jadi Yesus mau tegaskan hal ini. Nah, pertama sekali di dalam nat pembacaan bagian pertama ini kita melihat apa yang mau dikatakan Yesus kepada mereka, yaitu kebersihan hati dan pikiran itu yang paling utama. Kebersihan hati dan pikiran itu yang paling utama, ya. Bukan kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat. Ya, memang bagi Yesus soal cuci tangan itu ya memang tidak masalah. Di satu sisi itu benar supaya tangan kita bersih sebelum makan. Tetapi mengapa Yesus mau jelaskan dan terangkan ini? Karena menurut mereka dengan tidak cuci tangan berarti menganggap dirinya atau orangnya yaitu tidak bersih dan tidak suci, bahkan disebut najis. Itu topik persoalan yang mau diluruskan, ditegaskan Yesus sebenarnya kepada orang-orang yaitu ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Ya. Bukan karena ya tidak cuci tangan dianggap tidak suci, dianggap tidak bersih atau dianggap najis. Nah, lalu Yesus mau katakan yang paling utama adalah kebersihan hati. Ya, hatinya bersih, pikirannya jernih, itu yang paling utama. Ya, karena kalau soal kebersihan tubuh atau makan tidak membasuh tangan itu tidak penghalang. Ya, tidak penghalang. Atau ya, tidak itu yang menajiskan. Karena Yesus mau katakan, ya salah satu tadi gambaran tadi, yaitu soal makanan. Ya. Kalau makanan itu masuk ke dalam tubuh lalu diolah oleh tubuh, selebihnya itu dibuang dan masuk ke dalam jamban. Nah, artinya bukan itu yang paling utama. Tetapi yang paling penting tadi adalah yaitu hati dan pikiran, ya, yang keluar dari mulut, ya, yang keluar dari mulut, ya. Kalau hatinya jernih, pikirannya jernih, tentu hasilnya jernih.
Tetapi kalau keluar dari mulut, hatinya tidak jernih, pikirannya tidak jernih, maka menimbulkan pemikiran-pemikiran yang jahat. Ya, sebagaimana tadi pembacaan kita, ada keangkuhan, ada percabulan, ada pembunuhan, ada kecurigaan. Nah, jadi yang menajiskan itu adalah yaitu hati dan pikiran yang keluar dari mulut. Itu ketergantungan bagi seseorang. Kalau hatinya bersih, ya, pikirannya jernih, berarti keluar dari mulutnya juga jernih, kan begitu. Nah, ini yang mau diluruskan Yesus kepada orang-orang Farisi atau ahli Taurat supaya mereka mengerti. Jadi artinya Yesus mau, ya, kebersihan hati atau hati yang bersih, pikiran yang bersih, ya, bukan soal cuci tangan, ya, bukan soal cuci tangan. Nah, mengapa Yesus itu katakan? Jelas nampak, ya, sebagaimana yang dikutip dari Nabi Yesaya yang mengatakan atau menyebut mereka, hai kamu orang munafik. Kenapa? Yesus katakan melalui yaitu Nabi Yesaya, bangsa itu memuliakan Tuhan dengan bibirnya tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ya. Hatinya jauh daripada Tuhan. Percuma mereka beribadah karena ajaran yang mereka ajarkan itu adalah ajaran manusia. Itu salah satu contoh, ya, yang Yesus lihat terhadap perilaku dan tindakan yang dilakukan orang-orang Farisi, ya, atau ahli Taurat yang terjadi pada saat itu. Nah, jadi Yesus mau meluruskan, ya, memang perlu adat istiadat, tapi jangan karena adat istiadat atau kebiasaan itu menjauhkan Tuhan dari kehidupan kita. Jadi menduakan Tuhan daripada kehidupan kita. Ingat, Tuhan tetap nomor satu di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi mari kita sebagai jemaat Tuhan pada saat ini melalui perikop yang pertama ini mengajarkan, mengingatkan kepada kita, ya, perlu tadi adat, tapi jangan adat itu menjauhkan Tuhan dari kehidupan kita atau menduakan Tuhan daripada kehidupan kita sehingga membuat kehidupan kita jauh daripada Tuhan. Tetapi utamakan Tuhan, yaitu dengan hati dan pikiran yang jernih atau yang bersih, ya. Dengan pikiran yang jernih atau bersih itu tidak menajiskan. Dan itu tidak membuat batu sandungan kepada orang-orang lain. Itu bagian pertama, topik bagian pertama. Jadi mari, ya, dengan hati dan pikiran yang bersih ini yang diutamakan oleh Tuhan dari kehidupan kita. Memperlihatkan bagaimana tindakan atau perilaku kita kepada Tuhan. Bagian kedua, harus memiliki iman yang besar. Nah, perikop yang kedua ini berbicara soal iman seorang perempuan yang percaya kepada Yesus. Walaupun ia sudah dikucilkan dari masyarakat dan dia tidak dipandang oleh masyarakat pada saat itu, tetapi ia gigih, dia yakin. Setelah ia mendengar berita bahwa Yesus datang, dia berseru, Tuhan kasihani aku, anakku sakit. Ia tahu hanya Yesus yang dapat menolong, yang dapat menyembuhkan anaknya, yaitu putri tunggalnya yang sakit pada saat itu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan kepekaannya, kejeliannya, ya, Yesus membenarkan dia, padahal seogianya perempuan Kanaan ini tidak layak mendapat pertolongan dari Yesus karena di luar bangsa Israel. Tapi karena dia percaya, dengan kegigihannya juga, ya, ia datang. Ia percaya bahwa pertolongan hanya datang daripada Yesus yang dapat menyembuhkan putrinya. Nah, untuk itu mari kita melihat apa
yang mau dikatakan Yesus juga tentang, yaitu perempuan Kanaan ini. Nah, maka dia dibenarkan, maka dia dilayani, maka dia ditolong. Nah, ada beberapa hal. Pertama sekali kita lihat, karena kegigihan dan iman yang besar yang dimiliki oleh perempuan ini, walaupun dia ditolak Yesus. Ya, kita lihat pembicaraannya dengan Yesus, pembicaraan perempuan ini dengan Yesus. Dia ditolak. Aku tidak layak menolong kamu. Ya, karena kamu di luar dari bangsa Israel. Ya. Karena dia dikucilkan, bahkan dikatakan dia sebagai anjing yang tidak layak. Tetapi ia terus songsong, ia gigih. Ya. Yang kedua juga, ia memiliki pendengaran yang tajam. Saat Yesus datang, dia menggunakan kesempatan yang baik dan luar biasa untuk datang kepada Yesus. Hanya Yesus yang boleh menjawab jawabannya. Nah, dan ia rendah hati. Ia mengerti, ia tahu bahwa ia adalah orang berdosa yang tidak layak mendapat pertolongan dari Yesus. Tetapi dengan iman yang gigih, yang kuat, dia tidak peduli. Akhirnya, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang menjadi keinginan, kerinduan dari perempuan ini nyata dan terjadi, ya, karena Yesus mendapatkan iman yang kuat, iman yang luar biasa. Maka, ya, Yesus katakan, baru aku mendapatkan iman yang besar. Maka anaknya menjadi sembuh, ya, anaknya menjadi selamat. Sebagaimana dikatakan, apa yang engkau inginkan akan terjadi dan terjadi. Nah, untuk itu kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kami percaya di minggu ini kita mendapatkan firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang boleh mengingatkan kita sebagaimana tema kita, hati yang bersih dan iman yang besar, itulah yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Hati yang bersih dan pikiran yang jernih dan iman yang besar, itulah yang dikehendaki Tuhan dari kehidupan kita. Nah, untuk itu kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ya, mari, ya, kita mau diingatkan oleh firman Tuhan. Pertama sekali, jangan karena adat istiadat atau karena kebiasaan kita jauh daripada Tuhan atau menduakan Tuhan dari kehidupan kita. Karena hanya Tuhan yang dapat menolong dan memberkati kita. Ya, contoh dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Karena anjuran pemerintah, ya, kalau bisa kita beribadah dulu di rumah. Buat sementara karena situasi ini. Jangan ini nanti juga menjadi suatu kebiasaan atau adat istiadat bagi kita. Dulu bisa. Atau jangan pula karena anjuran atau mungkin sudah hampir 6 bulan jadi kebiasaan bagi kita untuk jauh daripada Tuhan. Sehingga tidak beribadah. Sehingga kita melupakan Tuhan karena tidak di gereja. Karena di rumah. Mungkin pikiran kita kalau di rumah orang tidak tahu. Tapi kalau ke gereja orang tahu. Jangan kebiasaan itu menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi mari tetap ingat gerejamu, ingat Tuhan yang menolong dan memberkati hidup kita. Kita bisa hidup sampai saat ini karena pertolongan Tuhan. Jadi jangan karena adat istiadat atau kebiasaan kita jauh atau lupa kepada Tuhan atau lupa beribadah kepada Tuhan. Nah, bagian kedua, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah melalui tindakan dan perbuatan kita. Jadi bukan hanya perkataan basa-basi atau sandiwara sebagaimana ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Mereka, ya, benar-benar pintar dengan firman Tuhan, tetapi
tidak sesuai tindakan dan perilaku mereka, ya, tidak sesuai tindakan dan perilaku mereka dengan ajaran Tuhan, sangat melenceng. Nah, inilah yang tidak diinginkan oleh Yesus, inilah yang tidak diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi mari buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan melalui tindakan dan perbuatan kita yang dapat membawa orang menjadi percaya dan dapat membawa orang mendapatkan kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, mari melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Karena ya, kita gampang digoda atau terpesona melihat luarnya, ya, melihat luarnya saja, sehingga mudah terjebak atau mudah terpancing oleh situasi dan gelombang-gelombang dunia ini atau kejahatan-kejahatan dunia ini. Tapi mari kita lihat bukan hanya luarnya, manisnya kata, pembicaraan, tapi dalamnya. Dan inilah juga yang Tuhan kehendaki daripada kehidupan kita, ya, luar dan dalamnya, ya. Dipandang orang ya baik atau ya senang, juga dari hati juga senang, dapat menyenangkan orang. Yang keempat yaitu hati dan pikiran, ya, yang bersihlah, itulah tempat iman yang besar. Dengan hati kita jernih, pikiran kita juga jernih, maka iman itu semakin kuat, semakin besar di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu kepada kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kami yakin dan percaya sebagaimana tadi dalam 2 perikop melalui pembacaan firman Tuhan yang menegaskan kepada kita, yaitu untuk melakukan kehendak Tuhan jangan atau tidak boleh berpura-pura atau tidak boleh bersandiwara, sebagaimana tadi gambaran orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Mereka mau menyenangkan hati Tuhan, tetapi perbuatan mereka tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi perkataan mereka bisa menyudutkan, bahkan ya tidak menolong orang-orang di dalam kelemahan, apalagi orang-orang miskin pada saat itu. Nah, itu Tuhan tidak indahkan, tetapi mari ya jangan berpura-pura, jangan bersandiwara, tetapi mari perlihatkan ya dengan perilaku dan tindakan kita. Dengan demikian berarti kita dapat mencitrakan perbuatan dan karya Tuhan di dalam hidup kita yang boleh dinikmati dan dirasakan oleh setiap orang di dalam kehidupan ya kita. Jadi melalui iman yang besar, melalui pikiran atau hati yang jernih atau pikiran yang tulus, mari kita lakukan ya kehendak Tuhan, yaitu jadilah kita menjadi saksi Kristus, dan jadilah kita menjadi garam, dan jadilah kita menjadi terang bagi sesama, apalagi dengan situasi yang kita hadapi pada saat ini. Kita tidak bisa ya mengelak, hanya percaya kepada Tuhan saja. Percaya kepada Tuhan saja. Jadi mari kita membuka hati kita ya, membuka hati dan pikiran kita, demikian juga dengan iman yang kuat, iman yang besar. Soal menajiskan tadi, najis atau tidak najis adalah tergantung bagaimana hati dan pikiran kita. Ya, hati kita bersih, pikiran kita bersih, kita punya iman, maka Tuhan memberikan bahkan mengabulkan apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita, dan apa yang kita inginkan juga sesuai dengan permohonan-permohonan kita. Jadi untuk itu mari lakukanlah kehendak Tuhan, yaitu dengan hati yang tulus,
pikiran yang bersih, dan iman yang besar. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini. Biarlah kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kasih-Nya selalu mengelilingi kehidupan kita kemanapun kita melangkah. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan tidak lewat begitu saja, tetapi kebenaran firman Tuhan itu boleh menggugah dan memberikan pengertian, pengajaran, bahkan mengingatkan kepada kehidupan anak-anak Tuhan pada saat ini. Terutama Bapa, yaitu untuk membuka hati dan pikiran yang jernih untuk melakukan kehendak Tuhan, serta iman yang luar biasa. Sebagaimana tadi, yaitu perempuan Kanaan yang gigih benar untuk mendapatkan pertolongan daripada Yesus. Kami percaya Bapa, pada saat ini juga di dalam segala kerendahan hati kami datang Bapa, sebagaimana juga perempuan Kanaan yang selalu gigih mendapatkan pertolongan sehingga ada jawaban. Demikian juga pada saat ini dengan situasi yang kami hadapi pada saat ini Bapak, mari di dalam segala kerendahan hati kami memohon Bapak, yaitu Engkau berkati kami, Engkau pelihara dan jaga kami dengan situasi yang kami hadapi pada saat ini. Oh Bapa yang baik, kami juga berdoa buat kesehatan kami semuanya, Carus jemaat-Mu Tuhan pada saat ini. Engkau berkati keluarga, Engkau berkati anak-anak kami di dalam studi mereka, baik juga dalam pekerjaan mereka Bapa. Baik dimanapun berada pada saat ini, Engkau peliharakan, berikan kesehatan. Demikian juga Bapa yang baik, Engkau juga yaitu memberikan, menunjukkan, bahkan menstabilkan ekonomi yang kami hadapi pada saat ini dengan pandai mengatur di dalam rumah tangga kami masing-masing. Sehingga walaupun situasi ini sepertinya menyulitkan, tetapi tidak, yaitu berpengaruh bagi kehidupan kami. Kami yakin percaya Tuhan peka dan peduli bagi anak-anak Tuhan, terutama jemaat-Mu. Oh Bapak yang baik, kami juga berdoa terus buat Bapak dan Ibu yang lansia. Engkau berikan sukacita bagi mereka, ajari mereka supaya tetap setia dan supaya tetap bermohon, karena kasih-Mu lah yang dapat menolong menghibur mereka juga pada saat ini. Demikian juga Bapak, bagi keluarga yang tetap menantikan kasih daripada Tuhan melalui keturunan, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, semuanya boleh terjadi dengan cara Tuhan mereka nantikan, dan mereka juga harapkan jawaban yang datang daripada Tuhan saja. Kami juga berdoa Bapak pada saat ini bagi jemaat kami yang dirawat di rumah sakit Adam Malik, yaitu ibu kami, Ibu Boru Sibuea. Demikian juga Bapak, ibu kami Boru Siagian. Kami percaya Engkau menolong mereka, memberikan imun yang luar biasa sehingga mereka boleh fit dan kuat kembali, sehingga mereka mendapatkan pemulihan dan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Kuatkan iman mereka Bapa, dan tolong mereka. Engkau selalu mengelilingi hati dan pikiran mereka. Demikian juga Bapa kepada keluarga-keluarga mereka yang ada di rumah masing-masing. Engkau kuatkan mereka. Demikian juga Bapa kami berdoa buat yaitu keluarga ibu kami Boru CHR Borus Torus, yang pada saat ini juga Bapak yang ada dirawat di rumah sakit Murni Teguh, yaitu Bapak Dr. Silalahi, Fernando Silalahi. Biarlah Engkau juga yang memberikan penyembuhan mujizat yang terjadi bagi Bapak ini, terutama bagi keluarganya. Kami tidak tahu apa penyakit mereka, yang jelas Bapak mereka dirawat di rumah sakit. Artinya butuh pertolongan dan kasih daripada Tuhan kepada kedua ibu kami dan kepada Bapak ini juga. Mari berkati Bapak dan lindungi mereka, kuatkan mereka sehingga mereka boleh kembali ke rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa pada saat ini kami percaya pasti ada jemaat Tuhan di dalam fisik yang lemah. Mari kuatkan, berkati makanan, baik minuman yang mereka konsumsi sehingga menjadi kekuatan dan pemulihan bagi
keluarga-keluarga, baik Bapak dan Ibu yang dalam keadaan kurang sehat pada saat ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat pelayanan kami pada hari ini juga. Engkau memberkati semuanya Bapak, baik pemain musik, demikian juga nanti singer, demikian juga liturgi juga. Biarlah Engkau memberkati mulai dari awal sampai akhir, Engkau memberkati semuanya. Oh Bapak yang baik, kami percaya biarlah kami boleh hanya menantikan kasih daripada Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkat Tuhan selalu menaungi dan kuasa Tuhan juga tetap beserta dengan anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Makasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan.
Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Amin. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang melindungi, menyertai dan memelihara engkau saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita, Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu. Shalom.